Buku ini ngajarin kita gimana sih seorang day trader memanfaatkan analisa teknikal sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan. Buku ini lengkap dan jelas banget dalam memberikan pemahaman tentang strategi dari trading. Kita bisa coba untuk ngikutin sudut pandangnya terhadap market. Kapan sih seharusnya masuk dan keluar market? Apa konfirmasi yang muncul di dalam market sebelum kita entry? Gimana manajemen resiko yang sesuai? Hai, teman-teman, saya mau nanya dong, apa yang terlintas di pikiran kalian tentang kata Kanada? Air terjun Niagara, Justin Bieber, atau maple syrup? Kalau saya sih mendengar kata Kanada, langsung inget tuh sama trader favorit saya, namanya Andrew Aziz. Nah, di video kali ini, saya tuh mau review salah satu buku bestseller karya beliau. Info aja nih, Andrew Aziz masuk ke dalam top 100 penulis kategori bisnis dan keuangan selama 5 tahun berturut-turut. Sebelum kita mulai, seperti biasa, klik subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan update review buku-buku trading dan investasi lain. Sudah siap nambah insight baru? Jangan lupa di bookmark. Ini dia buku yang akan kita bahas kali ini. Buku How to Day Trade for a Living, karya Andrew Aziz. Ya, sesuai judulnya, buku ini ngejelasin tentang dasar-dasar day trading. Kayak gimana sih strategi trading yang digunakan day trader di luar sana. Sebelum kita mulai bahas lebih jauh, saya jelasin sedikit tentang definisi day trading ya. Day trade itu trading yang dilakukan hanya dalam satu hari saja. Maksudnya, open dan close posisi dilakukan di hari yang sama. Nggak dibiarin menginap ataupun terbuka sampai di hari berikutnya. Misalnya, kita open posisi XAU USD di pagi hari. Nah, posisi ini masih disebut sebagai day trade, walaupun dibiarkan sampai malam. Asal ditutup sebelum jam perdagangan pada hari itu berakhir, sekitar jam 3 atau jam 4 pagi hari berikutnya. Waktu ini yang disebut sebagai waktu settlement, atau waktu penyelesaian transaksi. Nah, kapan aja sih waktu settlement itu? Bisa dilihat dari waktu perdagangannya. Untuk forex, waktunya itu sampai jam 4 pagi di hari berikutnya. Kecuali waktu musim dingin ya, mundur 1 jam, yaitu jam 5 pagi di hari berikutnya. Jadi, posisi forex bisa dibuka baik buy atau sell, mulai dari jam 6 pagi di hari Senin sampai jam 4 kurang semenit di hari Selasa. Nah, ini nggak dihitung bermalam ya, karena posisi ditutup sebelum jam settlement. Pokoknya, kalau waktu menunjukkan jam 4 teng, artinya udah ganti hari. Dan bukan lagi dikategorikan sebagai day trade. Jam settlement forex juga sama dengan emas dan perak. Walaupun jam perdagangannya berbeda sedikit. Selain Senin dan Jumat, jam perdagangan buka lebih lambat di jam 5 pagi dan jam 6 di musim dingin. Terus, kalau kita open posisi XAU USD di Senin summer nih, jam 7 malam. Jadinya, kapan jam terakhir untuk close posisi supaya tetap terhitung day trade? Coba, kalian jawab di kolom komen. Sekarang kita masuk ke bukunya ya. Andrew Aziz secara khusus tuh ngasih tips dan trik yang bisa kita tiru untuk jadi seorang day trader. Dari sekian banyak, menurut saya ada satu poin penting yang bisa kita ambil dari buku ini. Nggak lain dan nggak bukan adalah punya strategi trading yang sudah terbukti. Sebelum kita ulik lebih dalam, saya mau tanya kepada teman-teman semua, apa sih yang membedakan trader sukses dan juga trader gagal? Modal, profit, loss rate. Betul sih, tapi menurut si Andrew, perbedaan keduanya itu terletak pada konsistensi terhadap suatu metode. Newbie atau trader yang belum sukses biasanya tuh nggak punya satu metode yang digunakan secara terus-menerus. Biasanya mereka lebih suka mencari-cari metode yang sempurna. Kadang pakai stokastik lah, kadang pakai RSI, kadang juga pakai price action. Ya, mirip-mirip kids zaman now lah, suka labil. Nah, daripada waktu kita habis buat coba metode ini itu, mending belajar dulu dari orang yang sudah berhasil dengan metodenya. Sebelum kita belajar strategi andalan Andrew, kita perlu kuasai dulu nih beberapa hal ini. Yang pertama, pola candlestick. Dari banyaknya pola candlestick yang ada, teman-teman ini bisa fokus sama pola engulfing dan juga doji. Pola engulfing ini biasa muncul saat market bullish atau bearish. Bullish engulfing terbentuk di dalam chart dan mengindikasikan kalau buyer ini punya kecenderungan yang besar pada market. Ini bukan cuma gambaran kalau si pembeli menang ya,
tapi juga gambaran kalau mereka punya power atau volume yang lebih besar. Nah, kebalikan dari bullish, bearish engulfing memberikan kita informasi kalau si seller punya power dan volume yang lebih besar. Jadi, kita bisa memanfaatkan pergerakan dari candlestick ini dengan ambil posisi setelah candlenya terbentuk dengan stop loss yang ada di low dari candle engulfing itu sendiri. Selanjutnya, kita coba ulik doji. Karakteristik doji cukup mudah dikenali. Kadang, candle yang terbentuk itu nggak punya body, dan kalaupun ada, body bisa kecil banget. Doji juga punya wick atas dan wick bawah. Kalau wick atasnya lebih panjang, artinya buyer gagal untuk mendorong harga lebih tinggi lagi. Doji ini bisa disebut shooting star. Jadi kalau candlestick seperti ini muncul, kita bisa mengidentifikasi kekuatan buyers melemah dan kemungkinan akan diambil oleh sellers di pergerakan harga selanjutnya. Begitupun sebaliknya, jika wick bawahnya lebih panjang, artinya seller itu gagal untuk mendorong harga lebih dalam. Nah, doji ini tuh bisa disebut sebagai hammer. Kalau candlestick ini muncul, kita bisa mengidentifikasi kalau kekuatan sellers melemah dan kemungkinan akan diambil alih oleh buyers di pergerakan harga selanjutnya. Nah, kalau teman-teman masih ada yang belum paham tentang candlestick, pantengin terus ya YouTube channel Valguri. Nanti kita akan bahas satu-satu. Selanjutnya, indikator. Di buku ini ada 3 indikator trading yang sering dipakai oleh Andrew Aziz. Yang pertama, Exponential Moving Average. EMA adalah jenis moving average yang lebih sensitif terhadap perubahan harga. Indikator ini bisa memberikan sinyal lebih cepat terhadap perubahan harga, sehingga kita dapat mengambil keputusan lebih cepat. Nah, si Andrew Aziz sendiri menggunakan indikator EMA ini sebagai informasi arah tren dan sebagai support dan resistance. Kedua, Relative Strength Index atau bisa disebut RSI. RSI adalah indikator untuk mengukur kekuatan dan potensi kelemahan suatu pair dalam jangka waktu tertentu. Indikator ini efektif untuk mengenali apakah pair tertentu dalam kondisi overbought ataupun oversold. Nah, dengan menggunakan RSI, kita bisa mengenali nih tren dan perubahan arah pasar. Ketika RSI bergerak melewati batas bawah, akan muncul sinyal bullish. Sementara, jika gerakan RSI ada di bawah batas atas, maka mengindikasikan sinyal itu bearish. Spesialnya lagi, indikator ini tuh bisa dipakai bersamaan dengan indikator teknikal lainnya yang memverifikasi sinyal buy ataupun sinyal sell. Untuk settingan RSI yang digunakan, yaitu ada di batas atas 90 dan batas bawah 10. Indikator yang terakhir adalah Volume Weighted Average Price atau VWAP. Indikator ini menggunakan volume perdagangan di pasar sebagai tolak ukur pergerakannya. Biasanya nih, trader pakai VWAP buat menentukan harga rata-rata suatu aset yang diperdagangkan. Menurut Andrew, indikator ini sangat ngebantu untuk ngasih tahu kapan waktu yang tepat untuk masuk ke pasar ataupun keluar pasar. Tujuannya apa? Biar bisa memaksimalkan profit dan juga meminimalisir loss. Poin ketiga, day trading strategi. Nah, ini nih yang udah kita tunggu-tunggu. Sekarang saya bakal jelasin 2 strategi trading andalan Andrew, reversal trading dan trend trading. Reversal jadi salah satu metode yang disukai day trader karena punya entry dan exit point yang jelas. Di buku ini, Andrew ngejelasin 4 rules yang digunakan pada metode reversal. Pertama, setidaknya itu ada 5 candle di time frame 5 menit yang bergerak naik atau turun. Kedua, pair yang ada di dalam extreme RSI masuk ke dalam watchlist. Maksudnya, harga yang ada di atas 80 dan yang ada di bawah 20. Nah, RSI ini digunakan untuk mengidentifikasi overbought atau oversold untuk mencari buy atau sell momentum. Ketiga, pair yang dipilih berada pada level support dan resistance. Dan yang terakhir, saat tren mengindikasi pelemahan, biasanya ada candle doji sebagai konfirmasi pembalikan arah. Selanjutnya, Andrew itu pakai strategi trading menggunakan 9 moving average dengan 3 rules utama. 1. Melihat pair yang bergerak dekat dengan 9 EMA. 2. Open posisi setelah konfirmasi moving average sebagai support. Artinya, ada penolakan harga yang terjadi ketika dia mendekati area moving average. Ketiga, tutup posisi saat harga melewati 9 moving average sebagai konfirmasi sebuah pembalikan arah. Menariknya nih, di sini Andrew nggak pakai trading stop loh. Dia justru nungguin market sampai berbalik arah dan menutup posisinya. Dan terakhir, Andrew juga trading menggunakan indikator VWAP dengan 3 rules utama. 1.
Mencari pair yang baru menembus atau berdekatan dengan garis VWAP. 2. Entry sedekat-dekatnya dengan garis VWAP untuk meletakkan stop loss. 3. Menunggu harga menyentuh take profit atau tutup posisi ketika harga membentuk area support ataupun resistance yang baru. Satu lagi, poin yang gak kalah pentingnya, yaitu resikokan uang yang sama setiap transaksi. Nah, buat teman-teman yang baru terjun nih, mungkin masih beranggapan kalau trading itu modalnya harus besar dan lotnya harus banyak. Faktanya, buku ini tuh justru ngajarin kita untuk menyamakan setiap resiko saat masuk ke market. Anggap aja nih, kita punya modal $5.000 dan resiko yang sanggup ditanggung itu 2% dari modal atau setara dengan $100. Lalu, berapa besaran lot yang ideal? Sebelum menentukan lot, kita perlu menghitung nih berapa poin jarak antara titik entry ke arah stop loss yang udah ditentukan. Misalnya, jarak entry ke stop loss ada 500 poin atau 50 pips. Dengan rumus risk dibanding poin, maka besaran lot yang dibutuhkan untuk resiko $100 dan jarak stop loss 50 pips adalah 0,5. Gimana? Belajar trading mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan! Kesimpulannya, buku ini ngajarin kita gimana sih seorang day trader memanfaatkan analisa teknikal sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Menurut saya, buku ini lengkap dan jelas banget dalam memberikan pemahaman tentang strategi trading, khususnya yang digunakan oleh Andrew Aziz. Dari sini kita bisa coba buat ngikutin sudut pandangnya terhadap market. Kapan sih seharusnya masuk dan keluar market? Apa konfirmasi yang muncul di dalam market sebelum kita entry? Gimana manajemen risiko yang sesuai? Dan masih banyak lagi. Secara nggak langsung, kita lagi mengakselerasi waktu belajar untuk mencapai kesuksesan dalam trading. Yang tadinya mungkin perlu 4 tahun untuk profit. Bisa jadi 1 atau 2 tahun tergantung gimana disiplinnya kita. Tapi sayangnya, contoh yang disajikan buku ini semuanya untuk stock market. So, buat kamu yang trader forex, masih perlu penyesuaian dan mengimplementasikan cara trading yang diajarkan Andrew di buku ini. Sekian review buku kali ini dan jangan lupa di bookmark.